Oke, tagihan lo bulan ini lebih besar dari bulan lalu. Bukan karena kalian boros ya, bukan karena lo nambah pengeluaran sesuatu, tapi pengeluaran yang sama untuk hal yang sama tiba-tiba butuh lebih banyak uang. Dan waktu lo nanya ke orang-orang di sekitar lo, jawabannya selalu sama ya. Dolar lagi naik, makanya harga-harga juga ikut naik. Tapi lo pernah beneran ngerti nggak kenapa dolar naik bisa langsung nyambung ke dompet kalian yang ada di Indonesia? Atau selama ini lo cuma manggut-manggut doang? Gue bakal bongkar hari ini dari akarnya. Bukan sekedar mekanismenya, tapi kenapa dolar bisa punya kekuatan yang sebesar itu atas ekonomi Indonesia kita. Jawabannya ada di sebuah hotel ya, di New Hampshire, tepatnya 82 tahun yang lalu. Dan ceritanya lebih gila dari yang kalian kira. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang semua orang ngerasain, tapi jarang beneran paham. Kenapa ketika dolar Amerika menguat, harga-harga di Indonesia ikut melonjak? Selamat datang di Aset Klik, gue Noval, dan di video kali ini kita akan membahas tentang dolar dan sejarahnya. Oke, sebelum kita mulai, jadi gue mau disclaimer dulu ya, di akhir video ini kalian akan paham 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana dolar jadi mata uang yang paling berkuasa di planet ini. Dan kenapa itu terjadi bukan karena suatu kebetulan. Yang kedua adalah mekanisme persis bagaimana kekuatan dolar itu nyambung langsung ke dompet kalian dan ekonomi kita yang ada di Indonesia. Yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan ya sebagai investor Gen Z di Indonesia di kondisi yang seperti ini. Oke, mari kita membahas sejarah bagaimana dolar ini bisa sangat kuat pada saat ini. Nah, sebelum dolar itu ada yang namanya pound sterling ya. Selama hampir 2 abad, pound sterling Inggris jadi mata uang yang menguasai perdagangan internasional. Dari rempah-rempah Asia Tenggara sampai dengan kapas yang dikirim dari Amerika. Semuanya dibayar menggunakan pound. Tapi ada yang membuat pound sterling ini akhirnya hancur, yaitu adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang menghancurkan ekonomi Inggris. Tepatnya pada tahun 1931, Inggris meninggalkan standar emas dan pound akhirnya runtuh sebagai mata uang dunia. Nah, setelah runtuhnya pound ya, dunia membutuhkan mata uang atau currency baru, yaitu tepatnya pada Juli 1944, tepatnya di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire, terjadi pertemuan dengan 730 delegasi dari 44 negara berkumpul menjadi satu. Nah, apa sih tujuan dari perkumpulan ini? Yaitu adalah merancang ulang arsitektur keuangan dunia supaya tidak terjadi kembali ke kekacauan yang menyebabkan depresi besar, yaitu pada tahun 1930. Nah, kemudian hasil dari konferensi ini yang dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods menetapkan 3 hasil kritis, yaitu yang pertama adalah dolar AS menjadi mata uang cadangan utama dunia dengan harga tetap 1 troy ounce atau 1 ounce itu sama dengan 35 US dollar. Nah, terus kemudian yang kedua adalah semua mata uang negara lain dipatok dengan dolar. Dan yang ketiga adalah 2 lembaga baru ya dibentuk, yaitu adalah IMF dan juga World Bank. Nah, maka di sini akan timbul pertanyaan ya, kenapa dolar? Karena waktu itu Eropa sangat hancur ya akibat perang dan Amerika justru menjadi penyelamat sebagai pemasok senjata dan logistik bagi sekutu. Karena pembayaran itu dilakukan dalam emas, di akhir Perang Dunia Kedua, Amerika juga menguasai lebih dari 50% cadangan emas di dunia. Ini juga menyebabkan modal geopolitik yang sempurna, tetapi sistem ini juga punya kelemahan yang sangat fatal. Oke, kelemahan dari sistem ini itu dimulai saat Perang Vietnam yang sangat menguras anggaran Amerika Serikat. Program sosial besar-besaran butuh pengeluaran masif. Jadi AS mulai mencetak dolar secara berlebihan
tanpa mengimbangi dengan cadangan emas miliknya. Kemudian negara-negara lain ya mulai curiga, terutama negara-negara Eropa, dan berbondong-bondong menukar cadangan dolar mereka kepada emas. Nah, untuk mencegah hal ini, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan keputusan yang sangat kontroversial dan mengejutkan dunia, yaitu AS menghentikan konversi dolar ke emas secara sepihak. Ini dikenal sebagai Nixon Shock yang menghancurkan sistem Bretton Woods yang mereka buat sendiri. Dari kejadian ini, dunia mulai beralih ya ke sistem nilai tukar yang sangat mengambang ya, di mana nilai mata uang itu ditentukan oleh pasar. Maka akan timbul pertanyaan, kenapa kepercayaan dunia terhadap dolar nggak ikut runtuh? Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat punya satu lagi kartu geopolitik yang sangat kuat, yaitu pada tahun 1974 AS menegosiasikan perjanjian dengan Arab Saudi. Hasil dari perjanjian itu adalah bahwa Saudi Arabia setuju ya menjual minyaknya hanya dalam dolar AS. Melihat bahwa karena dolar AS merupakan mata uang yang paling kuat pada saat itu dengan imbalan jaminan keamanan militer untuk Saudi Arabia. Perjanjian ini kemudian diikuti oleh seluruh negara OPEC yang melahirkan suatu sistem yang dinamakan petrodollar system. Oke, karena minyak ini adalah komoditas yang paling vital ya di abad ke-20, hanya bisa dibeli dengan dolar, semua negara di dunia yang butuh minyak harus menumpuk cadangan dolar mereka, termasuk Indonesia. Maka akan timbul pertanyaan bagaimana kekuasaan ini bakal nyambung dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Tentunya Indonesia juga sangat bergantung kepada impor bahan baku industri, pangan, energi, obat-obatan, elektronik, dan hampir semuanya harus dibayar dengan dolar. Ketika rupiah melemah, semua biaya impor itu otomatis akan jadi lebih mahal dalam rupiah. Dan itu langsung menekan struktur biaya produksi seluruh sektor ekonomi yang ada di negara kita. Oke, urutan dari ketidakpastian global ini yang pertama adalah ketika nanti The Fed akan menaikkan suku bunga, dolar akan cenderung menguat. Oke, rute ketidakpastian global yang pertama yaitu adalah The Fed akan menaikkan suku bunga dan mendukung dolar untuk menguat secara global. Oke, ketika dolar menguat, yaitu investor global itu akan mengamankan aset-aset mereka, terutama ke negara kita yang negara berkembang ini, mereka akan memindahkan aset-aset mereka dan memborong aset yang bernilai tinggi. Di sini yang bernilai tinggi adalah surat berharga Amerika Serikat atau aset-aset yang berbasis dolar. Ketika investor-investor global keluar, maka capital outflow yang ada di Indonesia, ya, investor-investor asing akan menjual SBN atau surat berharga negara dan juga saham-saham yang ada di negara kita. Maka permintaan dolar akan naik dan rupiah akan turun. Oke, selanjutnya adalah ketika rupiah melemah, semua barang-barang impor yang harus dibayar oleh dolar jadi lebih mahal dalam rupiah. Nah, ini awal mula dari negara kita menjadi lemah karena harus membayar dengan nilai dolar yang sangat tinggi. Nah, dari melemahnya rupiah tadi, biaya-biaya produksi pabrik, makanan, farmasi, tekstil, dan otomotif juga akan ikut naik. Dan produsen naikkan harga jual mereka, maka akan terjadi inflasi yang sangat tinggi dan daya beli masyarakat akan cenderung tergerus. Oke, dari gambaran ini terdapat tiga jalur inflasi yang utama.
Yang pertama adalah imported inflation langsung, yaitu harga barang impor dalam rupiah langsung naik proporsional. Nah, kemudian yang kedua adalah cost push inflation, yaitu biaya bahan baku yang diimpor tadi naik, biaya produksi naik, harga jual juga akan ikut naik. Kemudian yang ketiga adalah inflasi ekspektasi. Apa sih inflasi ekspektasi ini? Yaitu adalah pedagang dan konsumen antisipasi harga terus naik. Terjadi panic buying, harga terdorong akan lebih tinggi. Oke, di sini gue akan memberikan fakta ya. Setiap The Fed menaikkan 1% rate-nya secara signifikan itu akan mempengaruhi depresiasi rupiah hampir 2 sampai dengan 3% dalam jangka pendek. Dan per tahun ini ya, rupiah sudah terdepresiasi hampir 6% year to date per Mei 2026. Oke, di sini kita akan mulai memasukkan ya data-data apa sih yang menyebabkan rupiah kita melemah hingga 17.900 pada saat ini. Oke, kurs kita mencapai 17.900 pada Mei 2026, tapi sempat turun ke 17.800 per hari ini. Dengan target APBN itu hanya di sekitar 16.500. Oke, kemudian yang kedua adalah BI rate kita naik 50 basis point ya. Sekarang ada di angka 5,25% sejak Mei 2026. Kemudian inflasi ya yang terjadi di bulan Mei dan Juni ini ada di angka 2,97 sampai dengan 3,17 year on year di 2026. Oke, kemudian cadangan devisa kita juga sedikit menurun ya di angka 146,2 miliar per April 2026. Angka ini turun ya dari bulan Maret di angka 148 miliar US dollar. Oke, kemudian kita update untuk harga minyak ya per hari ini ada di sekitar antara 100 sampai dengan 103 per barrel. Namun APBN kita hanya berasumsi sampai dengan 70 per barrel. Oke, kemudian kita akan membahas tentang APBN per Maret ya, itu ada di angka sekitar 240,1 triliun, yaitu sekitar hampir 1% dari PDB kita, naik 140% year on year per 2026. Oke, ada pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia yaitu pada konferensi pers Mei 2026, kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan dampak memperburuknya kondisi global pada saat ini. Oke, lantas di tengah ketidakpastian ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah mengamankan emas ya, baik fisik maupun digital. Saat ketidakpastian yang tinggi dan rupiah ini cenderung melemah, emas itu cenderung jadi aset pelindung nilai atau safe haven ya. Ada banyak-banyak platform yang bisa kalian pakai ya, seperti Tokopedia Emas atau Pegadaian Digital juga bisa. Oke, yang kedua adalah SBN atau surat berharga negara ya. Ini banyak bentuknya ya, bisa SBR, SR atau ORI. Ketika BI rate naik ya, jadi 5,25%, otomatis yield SBN juga ikut naik. Ini momentum yang bagus untuk beli surat berharga negara. Dan kalian itu terkunci di return yang cenderung kompetitif dan aman karena resikonya sangat rendah dan dijamin oleh negara. Oke, yang ketiga adalah deposito, yaitu ketika BI menaikkan rate-nya, bunga deposito bank juga akan ikut naik. Oke,
sebelum kita tutup ya, pencucian senyap ini nggak bisa kalian tahan ya, tapi kalian bisa milih. Uang kalian itu mau kalian jadikan korban atau menjadikan tameng. 3 instrumen tadi adalah tameng yang bisa kalian mulai pasang hari ini. Berapapun jumlahnya, dan itu akan mengamankan Anda di kemudian kelak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.